Baik, selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Sunar dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Dan sebelum itu, perkenalkan nama saya Nika Lisdayanti, nomor absen 18. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Nina Suandiniase, nomor absen 1. Baik, materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang pengukuran organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik adalah merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 sasaran antara lain. Yang pertama, sasaran pengukuran kinerja sektor publik ditujukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Yang kedua, sasaran ukuran kinerja sektor publik ditujukan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, yaitu sasaran ukuran kinerja sektor publik ditujukan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja dan non-finansial. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat sistem pengukuran kinerja. Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah yang pertama, yaitu untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik atau top-down dan bottom-up. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat diukur perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal kongruent. Dan yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Baik, materi yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu tentang informasi sebagai pengukuran kinerja. Informasi sebagai pengukuran kinerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu informasi finansial dan informasi non-finansial. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian selisih dan perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada yang pertama, yaitu varian pendapatan atau revenue variance. Yang kedua, varian pengeluaran atau expenditure variance. Yang ketiga, varian belanja rutin atau recurrent expenditure variance. Yang keempat, varian belanja investasi atau modal atau capital expenditure variance.
Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varian dengan menelusuri varian tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui unik spesifik mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varian sampai tingkat manajemen paling bawah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu indikator kinerja dan pengukuran value for money. Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerja, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa feedback, reward, dan punishment kepada manajemen pusat pertanggungjawaban. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan tujuan utama organisasi atau critical success factor dan indikator kinerja kunci yaitu key performance indicator. Yang pertama yaitu faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kinerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Critical success factor harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Selanjutnya yaitu indikator kinerja kunci, merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci, baik bersifat finansial maupun non-finansial. Untuk melaksanakan operasi dan kinerja untuk bisnis, indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi atau memonitor pencapaian kinerja. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengukuran value for money. Pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran yang relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah, misalnya, apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi? Yang kedua, apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan? Selanjutnya yaitu pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar output disandingkan dengan output, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak dapat dinyatakan dalam bentuk absolut, tetapi dalam bentuk relatif. Selanjutnya yaitu pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah suatu keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajemen publik untuk melakukan pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja merupakan salah satu alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan adanya mekanisme reward dan punishment. Pengukuran kerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas dalam sektor publik. Selanjutnya yaitu Balance Scorecard pada organisasi sektor publik. Balance Scorecard atau BSC merupakan pendekatan baru terhadap manajemen yang dikembangkan pada tahun 1990 oleh Robert Kaplan. Pengakuan atas beberapa kelemahan dan ketidakjelasan dari pendekatan pengukuran kinerja keuangan sebelumnya. BSC menyajikan sebuah perspektif yang jelas bagaimana sebuah perusahaan harus mengukur supaya keseimbangan perspektif keuangan tercapai. Tetapi pengukuran keuangan
menceritakan kejadian masa lalu, suatu laporan yang cukup untuk era industri untuk kemampuan investasi jangka panjang, dan relationship pelanggan tidak secara kritis untuk keberhasilan. Balance scorecard model ini pada awalnya memang ditunjukkan untuk memperluas area pengukuran kinerja organisasi swasta yang profit oriented. Pendekatan ini mengukur kinerja berdasarkan aspek finansial dan non-finansial yang dibagi dalam 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif inovasi dan pembelajaran. Yang pertama yaitu perspektif finansial. Perspektif ini melihat kinerja dari sudut pandang profitabilitas, ketercapaian target keuangan, sehingga didasarkan atas sales growth, return on investment, operating income, dan cash flow. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan merupakan faktor-faktor seperti customer satisfaction, customer retention. Selanjutnya, yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan merupakan faktor-faktor seperti customer satisfaction, customer retention, customer profitability, dan market share. Yang ketiga yaitu perspektif proses internal. Perspektif ini mengidentifikasi faktor kritis dalam proses internal organisasi dengan berfokus pada pengembangan proses baru yang menjadi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu perspektif inovasi dan pembelajaran. Perspektif ini mengukur faktor-faktor yang berhubungan dengan teknologi, pengembangan pegawai dan sistem prosedur, dan faktor lain yang perlu diperbaharui. Sekian materi dari saya, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan kami atau kata-kata kami yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.